Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Hana Huwaida dengan NIM 222410036 dari kelas B243A. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap tahun 2025-2026 mata kuliah penganggaran. Apa perbedaan antara SG&A dengan biaya produksi? Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Biaya ini meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi juga dicatat sebagai bagian dari harga pokok penjualan ketika produknya berhasil dijual. Sedangkan SG&A atau Selling General Administrative Expense adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penjualan, pemasaran, administrasi, dan operasional perusahaan, tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Contohnya seperti biaya iklan, biaya staf, biaya sewa kantor, biaya perlengkapan kantor, dan biaya lainnya. Keduanya itu harus dipisahkan dalam laporan keuangan karena memiliki fungsi yang berbeda. Pemisahan ini membantu manajemen dan pihak eksternal menilai efisiensi proses produksi, pengendalian biaya operasional, serta menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat sesuai dengan standar akuntansi. Bagaimana manajemen bisa menjamin bahwa anggaran laba rugi yang dibuat tetap objektif, valid, dan tidak dimanipulasi demi menunjukkan kinerja yang bagus saja? Manajemen dapat menjamin bahwa anggaran laba rugi tetap objektif, valid, dan tidak dimanipulasi dengan beberapa cara. Yang pertama adalah bisa dengan menggunakan data historis atau asumsi yang realistis seperti tren penjualan, biaya, kondisi ekonomi, sehingga anggaran tidak dibuat berdasarkan perkiraan atau dibuat dengan berlebihan. Yang kedua adalah bisa dengan melibatkan berbagai departemen yang sebenarnya bukan hanya dari keputusan yang sepihak. Jadi data diambil berdasarkan kondisi operasional yang sebenarnya. Yang ketiga adalah dengan menerapkan proses review dan persetujuan berlapis, sehingga anggaran diperiksa oleh manajemen yang lebih tinggi atau diperiksa oleh komite sebelum disahkan. Yang keempat adalah dengan membandingkan anggaran dengan realitas secara berkala untuk mengidentifikasi penyimpangan dan mengevaluasi penyebabnya. Dan yang kelima adalah dengan menerapkan pengendalian internal dan audit. Bisa dengan audit internal atau dengan eksternal untuk memastikan proses penyusunan anggaran sesuai dengan prosedur dan bebas dari manipulasi. Dengan langkah-langkah tersebut, anggaran laba rugi dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian lebih akurat, transparan, dan dapat dipercaya sebagai dasar dari pengambilan keputusan. Perusahaan perlu melakukan riset pasar sebelum menetapkan target penjualan karena target yang dibuat harus sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan pelanggan. Melalui riset pasar, perusahaan dapat mengetahui tingkat permintaan, preferensi konsumen, perilaku pembeli, kondisi persaingan, serta tren yang sedang berkembang. Informasi tersebut dapat membantu perusahaan menetapkan target penjualan yang realistis, terukur, dan dapat dicapai, sekaligus dapat menyusun strategi pemasaran yang efektif. Dengan demikian, resiko penetapan target yang terlalu tinggi ataupun yang terlalu rendah itu dapat diminimalisasi, sehingga perencanaan bisnis dapat lebih akurat. Selain daripada hal yang sudah disebutkan sebelumnya, manajemen dapat menjamin bahwa anggaran laba rugi yang dibuat tetap objektif, valid, dan tidak dimanipulasi adalah dengan melakukan evaluasi revisi anggaran secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi bisnis, sehingga anggaran yang dibuat tetap realistis dan tidak hanya untuk mempercantik kinerja. Selain itu juga objektivitas anggaran harus tetap dijaga dengan menggunakan sistem informasi yang transparan, sehingga setiap perubahannya dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.
Yang ketiga adalah dengan perusahaan harus dapat membandingkan anggaran dengan standar industri atau kinerja perusahaan sejenis agar target yang ditetapkan tetap wajar dan tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Selanjutnya adalah manajemen perlu membangun budaya etika dan integritas sehingga penyusunan anggaran dilakukan secara jujur dan mengutamakan kepentingan perusahaan bukan kepentingan pribadi. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan pemisahan tugas antara penyusun, peninjau, dan pemberi persetujuan anggaran agar dapat mengurangi resiko manipulasi dan meningkatkan objektivitas anggaran. Mengapa BOP tidak boleh dibebankan langsung ke produk seperti bahan baku? Karena BOP itu terdiri dari berbagai biaya yang tidak dapat ditelusuri atau dialokasikan langsung ke suatu produk tertentu. Contohnya adalah biaya pabrik, biaya listrik, biaya penyusutan mesin, biaya gaji mandor, biaya perawatan, atau biaya sewa. Nah, biaya-biaya tersebut itu digunakan untuk mendukung proses produksi secara keseluruhan, sehingga manfaatnya dirasakan oleh semua produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, BOP harus dialokasikan ke setiap produk menggunakan dasar pembebanan tertentu, seperti jam kerja mesin, jumlah unit produksi, jam kerja langsung. Nah, cara-cara itu membuat perhitungan biaya produksi menjadi lebih adil dan mencerminkan penggunaan sumber daya oleh masing-masing produk. Berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.